Pria ini telah memetik sekeranjang jeruk. Tetapi jeruknya semakin sedikit. Dia sangat curiga. Mungkinkah itu hantu? Pria itu bergegas untuk memeriksa. Ternyata ada lubang besar di dasar keranjang. Jeruk terus dicuri seperti itu. Dia mengangkat keranjang. Ada seekor monyet bertelinga besar yang makan di bawahnya. Pria itu segera menjadi sangat marah dan bergegas menangkap monyet itu. Tapi dia dengan cepat hindarinya. Pria itu segera mengambil sekop dan memanggil rekannya untuk menangkapnya. Tetapi cari sebentar, kecuali tumpukan kulit yang tertinggal di tanah. Tidak menemukan jejak monyet bertelinga besar dimanapun. Saat ini, dia mendengar suara di belakangnya dan segera menoleh untuk melihat. Tiba-tiba melihat monyet bertelinga besar bersembunyi di belakang rekannya dan makan jeruk tanpa henti. Pria itu mengangkat sekopnya, ingin menjatuhkan monyet itu. Hasilnya, melihat monyet itu berdiri, pria itu mengambil kesempatan untuk mengayunkan sekop lagi. Saksikan betapa dinginnya manusia. Monyet bertelinga besar harus lari secepat mungkin. Melihat pria itu hendak mengejarnya, dia harus bersembunyi di keranjang. Tetapi pria itu mengangkat keranjangnya. Monyet itu tidak terlihat. Dia mendongak. Ternyata monyet itu bersembunyi di atasnya. Ketika monyet ditemukan, dia hanya bisa menukik ke bawah, menjatuhkan pria itu, dan kemudian terus melarikan diri. Sekelompok orang mencari lama di gunung, tapi tak melihat sosok monyet itu dimanapun. Hati-hati semuanya. Ini berbahaya. Kamu lebih berbahaya daripadanya. Pada saat ini, monyet itu tiba-tiba melihat jeruk besar di depan. Saat hendak mengambilnya, dia ditarik tali ke pohon. Ternyata ini adalah jebakan yang dibuat oleh pria itu. Mereka mengambil tangga, ingin menangkap monyet itu. Tapi saat ini, tornado datang dari jauh. Monyet itu bergoyang. Yang terjebak dalam tornado itu tak hanya membawanya ke perkotaan, tapi bersamanya ada juga hujan jeruk keprok datang. Monyet itu mengembara ke sebuah ruangan. Di sini yang penuh dengan peralatan yang tertata rapi. Sepertinya pemiliknya sangat menyukai kebersihan. Saat ini, monyet bertelinga besar melihat helm berwarna jingga. Ia mengira itu jeruk besar dan memanjat, ingin mengambilnya. Namun dia ke sana dengan susah payah. Gantungannya tidak dapat menopang beratnya dan langsung terjatuh dari tembok. Monyet itu diputar oleh helm hingga pusing. Ketika dia berdiri lagi, dia benar-benar bingung. Kaki kirinya secara tidak sengaja menginjak tombol, menyebabkan serangkaian efek kupu-kupu. Ketika tuan rumah memasuki ruangan, rumah menjadi berantakan. Melihat lelaki tua itu marah. Monyet itu tahu bahwa dia telah menimbulkan masalah. Dan lelaki tua yang marah itu mengambil linggis dan ingin mengusirnya. Akibatnya monyet bertelinga besar itu ketakutan setengah mati dan lari-larian, sehingga membuat rumah semakin berantakan. Melihat monster tak bernama di tangannya, dia tidak tahu apa itu. Jadi dia hanya bisa mengusirnya. Tetapi ketika lelaki tua itu bangun, monyet bertelinga besar itu muncul lagi di depan matanya. Dia segera meraih monyet itu dan ingin membawanya keluar rumah. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia menemukan bahwa orang terkaya di kota telah tiba. Wanita kaya itu ingin membeli monyet itu untuk cucunya sebagai hewan peliharaan.
Ternyata gadis kecil itu baru saja melihat monyet dan tertarik padanya. Namun lelaki tua itu tidak mengetahui asal-muasal monyet itu, sehingga ia langsung menolaknya. Untuk mengetahui dengan tepat makhluk apa yang ada di depannya, lelaki tua itu membawanya ke kebun binatang. Biarkan temannya yang seorang dokter hewan melihatnya. Namun tak disangka, teman yang sudah berpengalaman di industrinya selama 50 tahun, belum pernah melihat spesies seperti itu. Saat ini, lelaki tua itu hendak merayakan ulang tahun cucunya. Maka ia meninggalkan monyet bertelinga besar itu di kebun binatang. Namun tak disangka, monyet itu juga ikutinya diam-diam. Dia memanjat pipa ke kamar cucu kecilnya. Menakuti bocah itu, lelaki tua itu bergegas masuk untuk memeriksa. Tak disangka, cucunya yang tidak berbicara selama 5 tahun, sekarang berteman dengan monyet bertelinga besar itu. Lelaki tua itu sangat gembira. Dengan cepat berbohong bahwa monyet bertelinga besar yang dibawanya adalah anak anjing jenis khusus. Melihat monyet itu bisa menyembuhkan cucunya, lelaki tua itu harus membawanya pulang. Tapi monyet itu baru saja masuk ke pintu, langsung menimbulkan masalah. Yang buat lelaki tua tidak menyangka, monyet itu angkat bicara. "Bu, lihat. Bu." Belum pernah melihat monyet yang begitu pintar. Tidak hanya belajar membaca, tetapi juga mampu berbicara. Cuaca semakin panas. Lebih baik dari itu, dia bahkan bermain catur dengan lelaki tua itu. Skakmat, saudara. Bahkan tenis meja bisa dimainkan ke level profesional. Monyet bertelinga besar yang lucu gitu disukai semua orang. Benar saja, tidak lama kemudian, wanita kaya itu datang lagi ke pintu. Lelaki tua itu segera berlari ke dalam rumah, menutupi monyet bertelinga besar itu dengan sekeranjang pakaian. Setelah wanita kaya itu masuk, dia langsung menawarkan harga tinggi 1 juta untuk membeli monyet bertelinga besar. Tetapi monyet bertelinga besar dapat menyembuhkan cucunya. Lelaki tua itu tidak mau menjualnya. Dia hanya bisa berbohong bahwa monyet itu telah melarikan diri. Saat ini, monyet bertelinga besar ingin melarikan diri. Lelaki tua itu tiba-tiba panik, dan dengan cepat duduk di keranjang pakaian, dan memberitahu semua orang, jika monyet bertelinga besar itu kembali, dia akan segera menghubungi mereka. Wanita itu tidak berdaya, dan harus pergi lebih dulu. Tapi tidak mendapatkan monyet bertelinga besar yang disukainya. Cucu wanita kaya itu sangat menyedihkan. Meskipun wanita kaya itu membelikan cucunya seekor jerapah, gadis kecil itu tetap menangis terus-menerus. Wanita kaya itu pun habis jalan. Di sini, keluarga lelaki tua itu sedang mempersiapkan kontes membuat kue. Anak perempuan adalah kuda hitam kompetisi ini. Tetapi mereka tidak tahu bahwa wanita kaya itu telah lihat monyet bertelinga besar itu. Baru sekarang dia tahu bahwa lelaki tua itu selalu membohonginya. Wanita itu marah. Dengan cepat berlari ke lelaki tua itu, dan bertanya apakah dia telah menemukan monyet bertelinga besar itu. Melihat lelaki tua itu masih berkata bahwa dia belum menemukannya, wanita kaya tiba-tiba berpikir untuk balas dendam. Dia mengirim seseorang ke toko kue putri lelaki tua itu. Pada saat orang lain tidak memperhatikan, dia melepaskan segerombolan tikus ke dalam tokonya. Adegan segera menjadi kacau. Departemen kebersihan dengan cepat bergegas ke tempat kejadian. Tokonya tidak hanya diskors selama sebulan, mereka juga didiskualifikasi dari kontes kue. Ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, lelaki tua itu menemukan selembar kertas coklat. Dia langsung memikirkan bawahan wanita kaya itu. Pria tua itu segera mendatangi wanita kaya itu, dan bertanya bagaimana cara memaafkan dirinya sendiri. Wanita itu meminta lelaki tua itu untuk membawa monyet itu, dan kemudian dia akan meminta hubungannya.
untuk mengembalikan hak ikuti kontes putrinya. Melihat sikap wanita itu yang keras, lelaki tua itu harus pergi terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, monyet bertelinga besar melihatnya, dan segera berlari memanggilnya. Melihat monyet itu tak tahu apapun, lelaki tua itu membuat keputusan secara diam-diam untuk membantu putrinya. Lelaki tua itu membawa monyet bertelinga besar ke villa wanita kaya itu. Gunakan monyet bertelinga besar sebagai bidak catur, sebagai ganti hak ikut kontes untuk putrinya. Melihat lelaki tua itu pergi, monyet itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan bermimpi dia tak pernah bayangkan akan ditinggalkan oleh lelaki tua itu. Mejanya penuh dengan makanan enak, tapi monyet itu tidak nafsu makan. Koki papan atas juga tidak berdaya. Makanan yang dia buat, bahkan bintang pun memujinya. Tapi monyet di depannya sama sekali tidak peduli. Dia pernah menyangka monyet itu hanya suka makan jeruk. Di sini, lelaki tua yang meninggalkan monyet itu di rumah dengan kesedihan sepanjang hari. Teman baiknya melihat itu, memanggil beberapa orang untuk membantu. Berniat mencuri monyet bertelinga besar itu. Mereka langsung bertindakan. Lelaki tua itu ke villa wanita kaya bersama teman-temannya. Mereka berbohong perlu mengantarkan barang ke wanita kaya itu. Jadi dengan mudah melewati keamanan, berhasil membawa temannya masuk. Kemudian mereka pergi ke dapur. Ketika Koki melihat ini, dia bingung. Bagaimana kalian bisa masuk? Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya, Kak gendut ini harus mendorong gerobak makanan untuk menjatuhkan Koki. Kemudian mereka menggeledah mansion, tapi masih belum menemukan monyet itu. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba melihat seekor monyet itu diseret ke dalam mobil mewah oleh gadis kecil. Melihat mobil mewah hendak pergi, lelaki tua itu tiba-tiba memikirkan cara. Dia meluncur di atas jerapah menuruni tangga, lalu mengejar mobil wanita kaya ke tempat kontes membuat kue. Sementara wanita kaya tidak memperhatikan, dia menyelinap ke dalam tenda untuk menyelamatkan monyet itu. Dia pikir monyet itu adalah manusia, jadi tidak boleh diikat. Tetapi monyet bertelinga besar berkata, "Saya tidak ingin menjadi manusia. Manusia sangat jahat. Saya lebih suka menjadi mainan." Mendengar ini, lelaki tua itu menyesalinya. Dia meminta maaf kepada monyet bertelinga besar, bahwa dia seharusnya tidak memperlakukannya seperti barang dagangan. Dia memberitahu monyet itu tentang masa lalunya. 20 tahun yang lalu, istrinya adalah seorang paraglider. Namun saat kontes, sayangnya istrinya mengalami kecelakaan. Seluruh keluarga patah hati. Tetapi pada saat itu, lelaki tua itu mengirim putrinya ke saudara perempuannya. Tidak peduli seberapa banyak putrinya memohon, dia tidak menoleh ke belakang. Sebenarnya, alasan dia melakukannya karena dia tidak ingin dia hidup dalam kesedihannya. Tanpa diduga, putrinya mengira dia meninggalkannya. Jadi dia membencinya selama 20 tahun. Dia ingin menebus putrinya. Jadi dia menggunakan monyet bertelinga besar untuk bertukar. Setelah mengetahui kebenarannya, monyet itu tidak menyalahkan lelaki tua itu lagi. Apakah kita melarikan diri dari sini? Harus lebih cepat. Begitu saja. Monyet bertelinga besar kembali ke keluarga lelaki tua itu lagi. Namun kini sang menantu datang, bilang bahwa anaknya hilang. Pada saat yang sama, wanita kaya itu baru saja menyelesaikan pidatonya dan bersiap untuk meluncurkan roket kembang api. Monyet bertelinga besar itu membuka matanya lebar-lebar dan menemukan anaknya ada di dalam roket. Pasangan itu langsung bingung setelah mendengar ini, lalu bergegas ke roket. Lelaki tua itu mengemudikan tram kecil menuju roket. Sayangnya, hanya butuh sedikit lagi,
Di saat bahaya, monyet bertelinga besar itu melompat ke atas roket yang sedang naik. Dia membuka pintu roket dan benar-benar menemukan cucu lelaki tua itu. Tapi roketnya sudah lepas landas. Jadi bagaimana cara menyelamatkan mereka? Pada saat ini, roket itu meledak dan berubah menjadi kembang api yang cemerlang. Apakah mereka benar-benar mati? Ketika orang tidak bisa menerimanya, titik cahaya yang jatuh langsung dari langit. Ternyata monyet bertelinga besar itu menyelamatkan bocah itu. Tapi kecepatan jatuh ini pasti akan hancur mereka berkeping-keping. Kemudian menantu laki-lakinya menemukan cara. Dia pergi mencari selembar kain yang kokoh. Ketika semua orang di sekitar melihatnya, mereka dengan cepat meregangkannya. Berhasil menyelamatkan monyet bertelinga besar itu. Bocah itu selamat. Memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Perbuatan heroik monyet bertelinga besar itu pun mendapat tepuk tangan meriah dari semua orang. Sejak saat itu, monyet bertelinga besar menjadi bagian dari keluarganya. Pada hari perayaan ini, lelaki tua itu memberinya nama yang indah, telinga besar. Telinga besar juga bisa hidup bahagia dengan kebaikan lelaki tua itu. Ini adalah film Chebraska yang baru dirilis. Itu komedi yang sangat lucu. Jika Anda sukanya, bisa tonton film aslinya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.